Aku mau sama kamu. Aku bisa gila ngebayangin kayak begini. Dan benar-benar kita semuanya udah nggak sabaran banget ya menunggu nanti malam. Semoga saja Davin dilancarkan mengungkapkan cinta untuk Ariana. Karena ternyata diam-diam Ariana juga yes ya, pokoknya mau banget sama Davin. Kemudian ini adalah cuplikan yang tadi malam episode ke-52. Dan ini adalah cuplikan episode ke-52 Wajah Cinta yang Lain Sebelum Bersambung. Terlihat ya sekarang ini Davin Beno berpapasan dengan Ariana dan Nadine. Tetapi ternyata ya begitulah, di sini sekarang Ariana itu nyuekin Davin. Sepertinya Ariana udah kesel banget ya dan ngasih pelajaran ke Davin, gantian nyuekin. Sementara itu terlihat ya Beno jalannya masih terpincang-pincang karena jantengan, tetapi disindir terus sama Davin. Mereka nggak menyadari kalau ternyata Pamela terus memperhatikan mereka berdua. Dan ketika memperhatikan Davin, Pamela pun berpikir sepertinya Davin nggak tahu kalau Davin itu adalah targetnya Ariana juga. Aku harus membongkar ini kepada Davin supaya Davin tahu siapa Ariana sebenarnya. Tetapi Pamela itu masih mikir gimana ya caranya. Kemudian adegan berpindah ketika Ariana dan Nadine berada di rumah Bu Ismi. Terlihat ya ternyata Bu Ismi mengeluarkan kotak yang dulu pernah dikasih dari Asti untuknya. Kemudian Bu Ismi pun menceritakan kepada Ariana dan Nadine perihal kalau dulu Asti meninggalkan ini untuk Bu Ismi. Bu Ismi pun bercerita bagaimana baiknya Asti. Asti itu nggak mau banget kalau melihat ibu kekurangan. Jadi kadang Asti itu kalau ngasih sampai berlebih-lebihan. Tetapi meskipun begitu, sampai sekarang ini Bu Ismi nggak pernah memakai semuanya itu. Dan di dalamnya ini ada kalung, ada uang dolar, dan ada juga emas. Asti mengatakan kalau ibu bisa pakai aja kapan aja sewaktu-waktu ibu butuh. Tetapi sekarang ini Bu Ismi kan sering keluar rumah. Jadi Bu Ismi itu khawatir kalau apa yang ditinggalkan Asti untuknya itu hilang. Maka dari itu Bu Ismi pun berkata kalau dia mau menitipkan ini kepada Nadine. Bu Ismi percaya kalau Asti itu percaya sama Nadine. Jadi Bu Ismi juga yakin sama Nadine. Biasanya setiap saat ibu selalu membawa kotak ini, tetapi sekarang ibu sering keluar rumah bekerja di tempat Pak Firza dan khawatir banget kalau kotak ini hilang, jadi ibu titip ke Nadine. Terlihat Nadine yang memandang ke arah Ariana dan Nadine tahu banget ya kalau ini pastinya begitu sangat menyentuh hati Ariana, karena bagaimanapun juga Ariana adalah Asti. Nadine berharap semoga saja Ariana kuat, semoga saja Ariana bisa tetap menyembunyikan identitasnya. Kemudian sang ibu pun berkata perihal kalau dia mau mengambil sesuatu di dalam kotak ini. Ibu mau mengambil kalung dari Asti. Dan ketika sang ibu mau membuka tetapi dia itu lupa passwordnya, Ariana kemudian bilang 1996. Bu Ismi pun langsung kaget ketika mendengar itu. Ariana pun langsung bingung sementara Nadine memperhatikan Ariana. Waduh gimana ini ya, wah bakalan ketahuan nih. Kemudian Ariana pun bilang kalau dia hanya menebak-nebak saja. Kemudian setelah itu Nadine meminta kepada Bu Ismi untuk mencobanya. Dan ternyata benar saja, ketika memakai password itu 1996 ternyata berhasil. Dan ketika Bu Ismi berhasil membuka kunci itu, Bu Ismi pun kemudian menatap ke arah Ariana. Kelihatan banget ya nampaknya Bu Ismi udah mulai merasa curiga akan Ariana. Sepertinya Ariana itu sesuatu banget ya, seperti ada yang berbeda, seperti ada yang disembunyikan. Kemudian adegan berpindah kepada Pamela. Terlihat Pamela yang terkaget ketika ternyata ada Bima yang menyapanya. Tentu saja di sini Bima itu heran ngapain Pamela ada di Siren Lab. Kemudian Bima pun mengungkapkan kecurigaannya, kamu mata-matain Davin ya, kamu mau bikin malu kayak Kernina ya. Tentu saja Pamela pun kebingungan ya. Kemudian Pamela pun mengatakan supaya Bima jangan curiga. Dia kesini karena tadi dia itu melihat ada mobilnya Bima. Bima pun jadi semakin heran, mobil aku, mana mobil aku? Dan tentu saja Pamela pun jadinya bingung karena memang di situ nggak ada mobilnya Bima. Kemudian Bima pun mempertanyakan, kamu susah dihubungi dan tiba-tiba kamu ada di pekarangan rumah Ariana dan sekarang kamu ada di sini. Terlihat ya Bima itu heran banget sama Pamela. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu mau kerja sama aku dan Ariana gagal? Kamu mau semuanya hancur? Aku tuh lagi berjuang loh untuk pernikahan kita, tapi kenapa kamu kok malahan bikin aku kecewa? Dan karena Pamela udah sering bohong-bohong terus dan entah kapan lah
terakhir jujurnya. Akhirnya Bima pun bilang, terserah kamu mau lakukan apa, tetapi nggak usah libatkan aku. Kelihatan banget ya Bima yang begitu sangat kecewa, akhirnya pergi meninggalkan Pamela. Sementara itu terlihat ya Pamela benar-benar kebingungan banget. Tetapi Pamela akan mencari bukti-bukti semuanya itu. Dan tiba-tiba aja ada chat dari Ki Jagat. Waduh, kita penasaran banget nih, apalagi rencana Pamela. Kemudian kembali kepada Ariana, terlihat sekarang ini, wah ternyata kotak itu berhasil dibuka. Kemudian Bu Ismi pun mengambil kalung itu dan menceritakan kalau kalung itu adalah pemberian dari Asti. Udah lama ibu nggak pakai kalung itu. Terlihat ya kemudian Ariana pun menawarkan, mau saya bantu pakaikan Bu? Tetapi ternyata setelah itu Ariana itu keceplosan mengatakan kalau ukiran di kalung itu masih terlihat jelas. Tentu saja Bu Ismi pun kaget, begitu juga dengan Nadine. Karena tulisannya itu nggak terlalu kelihatan, tetapi kok Ariana bisa tahu kalau di kalung itu ada tulisannya. Dan tulisan di kalung itu adalah, ibu jangan pernah merasa sendiri, bayi Asti. Dan begitulah ya sang ibu langsung menatap Ariana. Tentu saja semakin heran sama Ariana. Tadi kamu tahu kode password untuk membuka kotak ini, dan sekarang kamu tahu tulisan di liontin ini. Agak aneh, kata Bu Ismi. Tetapi kemudian Ariana pun meyakinkan kepada Bu Ismi kalau kelihatan kok Bu saya bisa membacanya dengan jelas. Sementara nampaknya Nadine nggak bisa membaca tulisan itu, tetapi kenapa Ariana bisa? Dan tetap saja sekarang ini Bu Ismi merasa aneh dengan Ariana karena udah beberapa kali kebetulan yang benar-benar betul. Kemudian setelah itu Bu Ismi pun memegang tangan Ariana. Kelihatan banget ya Ariana pun agak-agak gimana gitu. Kemudian Bu Ismi pun berkata kalau Bu Ismi deket sama Ariana, seolah-olah Bu Ismi itu merasakan kalau Asti itu masih hidup. Ibu merasakan seolah-olah Asti itu ada di sini, dekat di sini, dekat sama ibu. Terlihat ya di sini Ariana begitu sangat tersentuh ketika mendengar ucapan sang ibu. Benar-benar rasanya udah nggak tahan banget ya, pengen banget nangis mendengar ucapan itu. Kemudian Bu Ismi pun meminta maaf karena dia udah emosional seperti ini. Semuanya itu karena dia kangen banget sama Asti. Dan tentu saja Ariana nggak mau berlama-lama ya karena dia semakin nggak kuat lagi menahan perasaannya. Akhirnya Ariana pun berniat untuk berpamitan pulang. Dan sebelumnya terlihat ya Bu Ismi pun menyerahkan kotak itu kepada Nadine, menitipkan kotak itu. Bu Ismi meminta supaya Nadine menjaga baik-baik kotak itu. Kemudian akhirnya mereka pun pergi dari tempat Bu Ismi. Tetapi benar-benar ya suasananya itu mengharukan banget. Apalagi ketika Ariana dan Bu Ismi berpelukan seperti ini. Benar-benar rasanya Ariana itu jelek banget. Tetapi Nadine tentu saja ngode-ngode ya supaya Ariana jangan tenggelam akan perasaannya, karena itu bahaya bisa membongkar identitasnya. Kemudian terlihat ya mereka pun perlahan pergi dari tempat Bu Ismi, tinggallah Bu Ismi sendirian. Dan ketika menatap ke arah Ariana dan Nadine yang sedang berjalan, di dalam hati Bu Ismi pun berkata, aku merasakan seperti ada sesuatu sama Ariana, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan Bu Ismi juga merasakan kalau Ariana itu seperti bukan orang asing, bahkan Ariana seperti akrab, seperti deket banget sama Bu Ismi. Kemudian setelah Bu Ismi masuk ke dalam rumah, Ariana pun kemudian berkata kepada Nadine, aku minta maaf ya Nadine, kalau udah deket sama ibu, aku itu susah banget mengontrol perasaanku. Dan di sini rasanya itu Ariana pengen banget selalu deket sama ibu, bisa menjaga ibu. Tetapi Nadine meyakinkan Ariana kalau sekarang ini ibu udah berada di tempat yang tepat. Apalagi sekarang ini ibu juga bersama dengan Pak Firza. Kemudian Ariana pun mengatakan perihal bagaimana sakitnya Ariana ketika melihat sang ibu membuka kotak itu. Benar-benar ya rasanya pengen banget memeluk sang ibu, pengen banget bilang kalau ini aku Asti. Tapi ya begitulah, tetap Ariana harus menjaga identitasnya. Terlihat ya bagaimana Nadine yang terus meyakinkan Ariana kalau sekarang ini nyokapnya Ariana itu udah berada di tempat yang aman bersama Pak Firza juga. Kemudian Nadine mengingatkan Ariana perihal Pak Karno yang sampai sekarang belum tertangkap. Ariana pun tersenyum setelah diyakinkan sama Nadine, setelah ditenangkan sama Nadine. Kemudian Nadine pun memberikan kotak itu kepada Ariana. Ariana pun memegang kotak itu dan hingga pada akhirnya bersambung.
Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Wajah Cinta yang lain? Dan ini adalah cuplikan episode tadi malam. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Pokoknya stay tune terus aja, nonton terus bareng sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.